Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Komparatif Metode Statistik, Machine Learning, dan Deep Learning dalam prediksi produksi padi untuk perencanaan ketahanan pangan Indonesia. Presentasi pada hari ini akan saya mulai dengan membacakan latar belakang dari penelitian ini yang didasari oleh pentingnya akurasi prediksi produksi padi bagi perencanaan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Namun dalam proses perencanaan tersebut kami mengidentifikasi dua masalah utama. Pertama, adanya isu data historis yang tidak lengkap atau missing value, khususnya data dari tahun 2014 hingga 2017. Kedua, belum adanya model prediksi jangka panjang yang presisi hingga mencapai level nasional. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini adalah untuk menerapkan metode prediksi modern seperti machine learning dan deep learning demi menghasilkan model peramalan yang akurat yang kemudian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan pangan yang lebih tepat. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah prediksi produksi padi di Indonesia jangka panjang. Yang kedua adalah komparasi model, di mana kami akan melakukan analisis komparatif antara beberapa model, yaitu metode statistik, metode machine learning, dan metode deep learning. Tujuan yang ketiga adalah melakukan analisis ketahanan pangan, di mana kami akan menggunakan hasil prediksi untuk memproyeksikan neraca stok beras nasional, yaitu menganalisis potensi surplus atau defisit. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi data science teknik, di mana kami menggabungkan 3 proses penting. Yang pertama adalah pre-processing. Kami menggunakan teknik naive backcasting dengan average growth rate untuk mengisi data yang hilang. Yang kedua adalah metode forecasting. Kami mengkombinasikan model, yaitu machine learning untuk prediksi jangka menengah dan deep learning untuk prediksi jangka panjang. Dan yang ketiga, kami memberikan impact, di mana model ini dirancang untuk berfungsi sebagai early warning system dalam konteks ketahanan pangan nasional. Data yang kami gunakan adalah data historis 11 tahun data produksi beras dari tahun 2014 hingga 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Untuk mengatasi missing value di awal periode data, kami melakukan pre-processing menggunakan metode naive backcasting berbasis average growth rate. Selanjutnya, kami melakukan analisis komparatif dan seleksi model berdasarkan 3 kategori, yaitu metode statistik menggunakan linear regression, yang kedua metode machine learning menggunakan SVR atau support vector regression, random forest, gradient boosting machine, dan XGBoost. Yang ketiga menggunakan metode deep learning, yaitu LSTM atau long short term memory. Evaluasi performa model dilakukan dengan menggunakan matrix mean absolute percentage error atau MAPE, dan kami melakukan hyperparameter tuning untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dari hasil pelatihan yang kami lakukan, terlihat berbagai akurasi model yang diukur dengan MAPE. Model LSTM atau deep learning memberikan akurasi terbaik dengan nilai MAPE terendah, yaitu hanya 0,13%. Berdasarkan hasil ini, kami memilih GPM untuk prediksi jangka menengah dan LSTM untuk prediksi jangka panjang. Prediksi produksi padi atau gabah pada tahun 2025 adalah 54,26 juta ton. Prediksi produksi padi akan sedikit menurun menjadi 52,80 juta ton pada tahun 2027. Kami melanjutkan dengan analisis ketahanan pangan menggunakan model GPM. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Indonesia masih diprediksi mengalami surplus, hal ini menunjukkan adanya potensi ancaman yang perlu diwaspadai dalam jangka menengah. Untuk prediksi jangka panjang hingga 2034, kami menggunakan model LSTM yang memiliki akurasi terbaik. Prediksi LSTM menunjukkan bahwa produksi padi atau gabah cenderung stabil di kisaran 52,5 hingga 52,3 juta ton per tahun. Analisis ketahanan pangan menggunakan model LSTM menunjukkan potensi ancaman defisit di tahun 2034. Dengan tren permintaan yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi, tren ini mengindikasikan bahwa Indonesia berpotensi mengalami defisit beras di akhir periode prediksi, yaitu pada tahun 2034. Hasil yang kami dapatkan adalah yang pertama, validitas konversi untuk angka konversi gabah ke beras 64% dinyatakan valid sebagai acuan nasional, namun model prediksi saat ini bersifat konservatif dan berpotensi dikalibrasi ulang untuk presisi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah fenomena phantom surplus atau surplus semu, di mana
pakar mengkonfirmasi bahwa prediksi surplus model statistik seringkali lebih tinggi dari ketersediaan real di pasar. Hal ini disebabkan oleh post-harvest loss yang tidak terekam dalam data BPS dan kehilangan akibat penggilingan. Yang ketiga adalah ancaman keamanan pangan atau storage, di mana adanya manajemen penyimpanan beras yang kurang optimal di gudang. Misalnya, terjadi serangan kutu atau jamur yang bisa mengurangi stok efektif yang layak konsumsi. Demikian presentasi mengenai analisis komparatif metode statistik, machine learning, dan deep learning dalam prediksi produksi padi untuk perencanaan ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.